Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 11 PPS, 11 PHT dan 11 RPL 1 SMK Musi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini materi tentang fikih, yaitu bab sholat Jumat. Untuk itu perhatikan apa yang akan saya berikan. Kita ketahui bahwa kalian sebagai pelajar Muhammadiyah yang soleh dan solehah, kalian tentu mengetahui tentang hari Jumat, karena bagi kaum muslimin hari Jumat merupakan hari yang penting bagi kaum muslimin, atau disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau tuannya hari. Sangat disayangkan kalau umat muslim pada hari Jumat menyia-nyiakan waktunya. Kita perlu tahu apakah itu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat pada waktu zuhur di hari Jumat yang dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Menunaikan sholat Jumat hukumnya fardhu ain, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap orang per orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Jumat ayat 9. Intinya bahwa sholat Jumat bagi orang Islam yang memenuhi syarat wajib dilakukan dan hukumnya fardhu ain. Adapun syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, di antaranya yang pertama syarat wajib yang merupakan kewajiban atau memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pertama harus orang Islam, balik atau sudah dewasa, berakal alias tidak gila, kemudian sehat. Bagi orang yang sakit mungkin tidak wajib, cukup sholat zuhur di rumah. Kemudian laki-laki merdeka, artinya bukan sebagai budak belian. Dan yang ketujuh penduduk tetap atau bermukim, bukan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Syarat sahnya sholat Jumat diadakan satu tempat atau satu kawasan, jadi tidak boleh terpisah jauh. Yang kedua diadakan secara berjamaah. Berdasarkan fatwa tarjih Muhammadiyah, tidak ada pembatasan masalah jumlah. Selagi dilakukan secara berjamaah, maka dianggap sah sholatnya. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan setelah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Dan hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah, artinya menggunakan 2 khutbah. Sunnah sholat Jumat, di antaranya kita disunahkan untuk mandi, kemudian bersegera pergi ke masjid. Kalau bisa kita datang lebih awal. Kemudian setelah tiba di masjid adalah melakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Yang keempat, orang yang datang terlambat hendaklah tidak mengganggu anggota jamaah yang terlebih dahulu berangkat. Apabila khotib sudah menyampaikan khutbah, hendaklah jamaah diam dan mendengarkan, bukannya bicara sendiri atau bercanda bersendau gurau. Tata cara sholat Jumat diantaranya sholat Jumat dikerjakan waktu zuhur. Khotib naik mimbar untuk mulai khutbah diawali dengan salam. Dan setelah khotib naik mimbar mengucapkan salam, muadzin baru mengumandangkan adzan. Setelah adzan, khotib mulai khutbah yang pertama. Ini tentunya harus sesuai syarat dan rukun khutbahnya. Setelah khutbah pertama selesai, khotib duduk sejenak sebelum memulai khutbah kedua. Kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua yang diakhiri dengan doa. Setelah selesai khutbah kedua, muadzin baru mengumandangkan iqamah yang menunjukkan bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Dan yang terakhir, imam segera mulai memimpin sholat Jumat dan para makmum mengikuti imam untuk sholat berjamaah. Adapun halangan sholat Jumat diantaranya atau yang menjadi udurnya,
Yang pertama, ketika turun hujan lebat yang tidak mungkin dilalui, misalkan kayak kemarin terjadi banjir di mana-mana. Kemudian sakit yang memberatkan ibadahnya, artinya tidak bisa berdiri, tidak bisa melakukan gerakan sholat, sehingga mau tidak mau ini dibolehkan sholat di rumah. Kondisi yang membahayakan diri, harta, dan kehormatannya, ini terjadi di daerah Timur Tengah yang sampai saat ini masih banyak terjadi peperangan, bahkan perang saudara. Makanya kita bersyukur di Indonesia masih aman, nyaman, damai. Kemudian menahan al-ahbasan, yaitu menahan buang air kecil dan buang air besar. Artinya apa? Ketika kita sudah kebelet itu tidak boleh dipaksakan. Masalahnya nanti justru ketika sholat malah mengganggu jamaah yang lain. Berikutnya, dalam keadaan safar atau perjalanan. Kalau perjalanan jauh, ini dibolehkan tidak sholat Jumat, tapi mengganti dengan sholat duhur. Dan sedang sibuk mengurus jenazah, artinya ketika ada jenazah yang harus segera dikuburkan, maka boleh dia melaksanakan sholat. Larangan sholat Jumat diantaranya dikatakan bahwa sholat Jumatnya menjadi sia-sia apabila dia satu, membaca Al-Quran ketika khotib sedang khutbah, membaca buku ketika khotib khutbah, kemudian datang ke masjid setelah iqomah. Yang keempat, berbicara atau bercakap, bahkan bersendau-gurau, termasuk menegur orang lain dengan suara. Ini termasuk. Bahkan seringkali kita lihat orang tua menegur anak-anak dengan suara yang keras, bahkan ngomel-ngomel, ini juga tidak boleh. Tidak menyimak yang disampaikan khotib, kadang malah tidur. Nah, ketentuan khutbah meliputi syarat khutbah. Khutbah hendaknya dimulai sesudah tergelincirnya matahari, artinya waktu duhur. Khutbah dilaksanakan dengan berdiri dan menghadap wajahnya kepada jamaah sholat Jumat. Hendaknya khotib mengucapkan salam ketika berada di atas mimbar dan duduk di antara dua khutbah, yang pertama dan kedua. Hendaknya khotib berkhutbah dengan penuh semangat, jangan gerendem, nanti jamaahnya malah tidur. Kemudian kedua khutbah dimulai setelah azan selesai dikumandangkan dan iqomah segera disuruhkan setelah berakhirnya khutbah yang kedua. Dan hendaknya khutbah disampaikan secara singkat, padat, dan berisi. Tidak usah panjang-panjang, tapi isinya sudah mengakomodir semua apa yang harus disampaikan. Rukun khutbah meliputi satu, seperti biasa menyampaikan pujian atau kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian sholawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga mengucapkan kesaksian atau syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat mewasiatkan takwa, biasanya mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Membaca ayat Al-Qur'an di dalamnya. Jadi tidak dikatakan khutbah apabila dia dalam khutbahnya tanpa ada ayat Al-Qur'an. Karena ini sebagai nasnya, dalil naklinya. Dan yang terakhir membacakan doa di ayat khutbah yang kedua. Doa apa? Doa minta diampuni dosanya dan kesalahan orang mukminin dan mukminat semuanya agar selamat dunia dan akhirat. Kita juga perlu tahu apa yang menjadi syarat menjadi khotib. Satu, khotib harus orang laki-laki, balik atau dewasa, memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Jangan asal bisa bicara kemudian menjadi khotib. Nah, ini tidak boleh. Tapi harus minimal mengetahui dasar-dasar tentang agama. Suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Khotib hendaknya berdiri saat menyampaikan khutbah. Nah, makanya diusahakan yang jadi khotib itu yang sehat. Jangan orang sakit dipaksakan menjadi khotib. Khotib mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Jadi yang namanya khotib harus tahu dasar-dasarnya. Tidak asal menjadi khotib, tapi harus tahu dasar-dasarnya. Fungsi khutbah sendiri intinya untuk mengingatkan kaum muslimin agar lebih meningkatkan amal soleh, kemudian
meningkatkan kemauan menuntut ilmu, dan menjadikan pribadi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita menjadi pribadi yang takwa, artinya takut hanya kepada Allah, dan meningkatkan kaum muslimin untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Adapun keutamaan ibadah Jumat diantaranya, yang pertama dapat menghapuskan dosa. Kemudian terdapat waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab apa? Yaitu untuk berdoa kepada Allah. Yang terakhir, jika bersegera menghadiri sholat akan memperoleh pahala yang besar. Artinya kita menyegerakan untuk datang ke masjid untuk beribadah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk sholat Jumat. Semoga kalian bisa mengamalkan apa yang menjadi dasar dari perintah Allah dalam Quran sholat Jumat ayat 9, bahwa kita diwajibkan untuk sholat Jumat sekalipun kita dalam kondisi sesibuk apapun. Untuk itu tolong setelah ini kalian simak videonya, kemudian di like dan subscribe, kemudian tolong dikasih komen minimal 3 baris karena akan saya masukkan dalam kolom nilai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Nun wal qalam masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.